Puisi merupakan bentuk karya sastra dan hasil ungkapan dan perasaan seorang penyair dengan bahasa yang terkait, irama, materi, rima, penyusunan lirik dan bait, serta penuh dengan makna. Puisi mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif dan disusun dalam kekuatan bahasa dengan struktur fisik dan struktur batinnya. Puisi mengutamakan bunyi, bentuk, dan juga makna yang disampaikan, yang mana makna sebagai bukti puisi, baik jika terdapat makna yang mendalam dengan memadatkan segala unsur bahasa. Adapun ciri-ciri puisi, puisi ialah seni tertulis menggunakan bahasa sebagai kualitas estetiknya atau keindahan. Puisi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu puisi lama dan juga puisi baru. Yang pertama, puisi lama. Puisi lama merupakan puisi yang masih terikat oleh aturan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jumlah kata dalam satu baris, jumlah baris dalam satu bait, persajakan atau rima, banyak suku kata di tiap baris, dan juga irama. Kemudian puisi baru merupakan puisi yang tidak terikat lagi oleh aturan, yang mana bentuknya lebih bebas daripada puisi lama dalam segi jumlah baris, suku kata, ataupun rima. Adapun ciri-cirinya yaitu mempunyai bentuk yang rapi, persajakan akhir yang terakhir, memakai pola sajak pantun dan syair, umumnya puisi 4 sontai di setiap baris atasnya sebuah gatra. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis puisi. Yang pertama, puisi naratif. Puisi naratif merupakan pengungkapan suatu cerita atau penjelasan dari penyair. Yang kedua, puisi lirik. Bentuk puisi yang mengekspresikan perasaan emosional dan personal. Kemudian yang terakhir, puisi deskriptif. Puisi penyair bertindak sebagai pemberi kesan terhadap keadaan atau peristiwa tertentu dipandang perhatian. Puisi termasuk ke dalam jenis puisi deskriptif, misalnya satir, puisi bersifat kritik sosial. Selanjutnya yaitu unsur puisi. Yang pertama, unsur intrinsik. Unsur intrinsik puisi merupakan unsur-unsur yang terkandung dalam puisi dan mempengaruhi puisi sebagai karya sastra. Yang termasuk unsur instruktif puisi ialah diksi, imaji, majas, bunyi, rima, ritme, dan tema. Yang selanjutnya unsur ekstrinsik. Ekstrinsik puisi merupakan unsur-unsur yang berada di luar puisi yang mempengaruhi kehadiran puisi sebagai karya seni. Termasuk dalam instrik puisi yaitu aspek historis, filosofis, dan religius. Nah, selanjutnya yaitu struktur dalam puisi. Yang pertama yaitu struktur batin. Struktur batin puisi biasa disebut juga sebagai hakikat suatu puisi, yang terdiri dari beberapa bagian, seperti yang pertama, tema atau makna. Ialah unsur utama dalam puisi karena dapat menjelaskan makna yang ingin disampaikan oleh seorang penyair di mana medianya berupa bahasa. Kemudian yang kedua, rasa atau feeling. Ini ialah sikap sang penyair terhadap suatu masalah yang diungkapkan dalam puisi. Pada umumnya ungkapan rasa ini berkaitan dengan latar belakang sang penyair, misalnya agama, pendidikan, kelas sosial, atau sebagainya. Kemudian tiga, nada. Nada adalah sikap seorang penyair terhadap audiensnya, serta sangat berkaitan dengan makna dari rasa. Melalui nada, seorang penyair dapat menyampaikan suatu puisi dengan nada mendikte, menggurui, memandang rendah, dan sebagainya. Selanjutnya tujuan. Tujuan, maksud, atau amanat ialah suatu pesan yang ingin disampaikan oleh sang penyair kepada audiensnya. Kemudian selanjutnya yaitu struktur fisik. Struktur fisik yaitu suatu puisi, biasa disebut juga dengan metode penyampaian hakikat suatu puisi yang terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, perwajahan puisi atau tipografi. Tipografi ialah bentuk format suatu puisi seperti pengaturan baris, tepi kanan, halaman yang tidak dipenuhi kata-kata. Kemudian diksi. Diksi merupakan pemilihan kata yang dilakukan oleh seorang penyair dalam mengungkapkan puisinya sehingga dapat efek sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian imaji. Imaji ialah susunan kata dalam puisi yang bisa mengungkapkan pengalaman indrawi sang penyair, yaitu pendengaran, penglihatan, dan perasaan, seolah-olah yang dialami sang penyair. Kemudian yang selanjutnya kata konkret. Kata konkret merupakan bentuk kata yang bisa ditangkap oleh indera manusia sehingga menimbulkan imaji. Kemudian gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan penggunaan bahasa yang bisa menimbulkan efek dan konotasi tertentu sehingga mengandung banyak makna. Kemudian yang terakhir, rima atau irama. Ialah adanya persamaan bunyi dalam penyampaian puisi baik di awal, tengah, maupun di akhir puisi. Nah, selanjutnya yaitu prosa. Prosa adalah sebuah karya sastra yang bentuk tulisannya bebas dan tidak terikat dengan berbagai aturan seperti rima, diksi, irama, dan lain sebagainya. Secara bahasa atau etimologis, kata prosa berasal dari bahasa Latin, yaitu prosa, artinya terus terang. Dan karya sastra prosa juga diartikan karya sastra yang dipakai sebagai mendeskripsikan suatu fakta. Kemudian saya akan menjelaskan manfaat prosa. Prosa juga bisa dimanfaatkan sebagai surat kabar, novel, majalah,
ensiklopedia, surat kirim, dan beragam jenis media lainnya. Selanjutnya yaitu ciri-ciri prosa. Yang pertama, bentuknya bebas. Kemudian yang kedua, prosa mempunyai bentuk yang tidak terikat oleh baris, bait, suku kata, dan irama. Pada umumnya bentuk prosa adalah sebuah rangkaian kalimat yang membentuk suatu paragraf. Kemudian yang keempat, memiliki tema. Sebuah prosa memiliki sebuah tema yang menjadi dasar dalam sebuah cerita dan merupakan bahasa pokok di dalamnya. Yang kelima, mengalami perkembangan. Sebuah prosa akan mengalami suatu perkembangan karena dipengaruhi pada perubahan yang berada di kalangan masyarakat. Yang keenam, mempunyai urutan peristiwa. Kemudian selanjutnya dalam proses biasanya terdapat alur cerita yang menjelaskan urutan sebuah peristiwa, dan alur peristiwa tersebut berbentuk alur mundur, maju, dan campuran. Kemudian mempunyai tokoh di dalamnya. Di dalam proses terdapat tokoh yaitu manusia, hewan, maupun tumbuhan, protagonis atau antagonis. Kemudian memiliki latar. Sebuah prosa mempunyai sebuah latar pada masing-masing suatu kejadian, yaitu latar tempat, waktu, dan juga suasana. Kemudian memiliki suatu amanat. Prosa harus memiliki suatu amanat kepada pembaca dan pendengarnya sehingga dapat mempengaruhi mereka. Kemudian memakai bahasa asing. Prosa juga menggunakan bahasa asing, contoh bahasa Inggris, Jepang, dan lain sebagainya. Kemudian memiliki nama pengarang. Sebuah prosa pasti ada nama pengarangnya, tetapi nama pengarang tidak harus dipublikasikan. Jenis-jenis prosa. Prosa dibagi menjadi dua bagian, yaitu prosa lama dan juga prosa baru. Yang pertama, prosa baru. Prosa baru adalah prosa yang dikarang bebas tanpa aturan apapun setelah menerima literatur atau pengaruh budaya barat. Jenis-jenis prosa baru yaitu roman, novel, cerita pendek atau cerpen, riwayat, dan juga esai. Dan prosa lama adalah prosa yang masih murni menggunakan bahasa Indonesia yang belum dipengaruhi oleh budaya barat. Karya sastra prosa lama ini awal mulanya hanya disampaikan secara lisan, karena pada saat itu masyarakat belum mengetahui tulisan. Tetapi setelah agama dan kebudayaan Islam masuk di Indonesia, saat itulah masyarakat mulai mengenal tulisan. Berikut ini adalah bentuk-bentuk prosa lama, yaitu hikayat, sejarah, dongeng, dan juga kisah. Kemudian adapun perbedaan prosa lama dan prosa baru. Perbedaan antara prosa lama dan prosa baru yakni yang pertama, prosa lama yaitu statis, lambat perubahannya, kemudian istana sentris atau bersifat kerajaan, kemudian bersifat fantastis, bentuknya seperti hikayat dan juga dongeng, kemudian dipengaruhi oleh sastra Hindu dan Arab, kemudian tidak dicantumkan nama pengarang. Prosa baru yaitu dinamis, cepat perubahannya, kemudian rakyat sentris yaitu mengambil cerita dari rakyat sekitar, kemudian realistis, bentuknya seperti roman, novel, cerpen, drama, dan lain sebagainya. Kemudian dipengaruhi sastra barat, yaitu bahasa Inggris, Jepang, dan bahasa asing. Kemudian nama penciptanya selalu dicantumkan. Selanjutnya adalah drama. Drama adalah genre karya sastra berupa karangan yang menggambarkan atau mengilustrasikan realita kehidupan, watak, dan tingkah laku manusia, di mana kisah di dalamnya disampaikan melalui peran dan juga drama. Drama memiliki karakteristik yang berbeda dengan jenis karya sastra lainnya. Adapun ciri-ciri drama adalah sebagai berikut. Yang pertama, seluruh kisah dalam cerita drama disampaikan dalam bentuk dialog, baik dialog antar tokoh maupun dialog tokoh dengan dirinya sendiri atau monolog. Kemudian, drama harus memiliki tokoh atau karakter yang diperankan oleh manusia, wayang, atau sebuah boneka. Kemudian, dalam drama harus terdapat konflik atau ketegangan yang menjadi inti dari cerita drama. Kemudian durasi waktu pementasan drama dapat berlangsung selama sekitar 3 jam. Kemudian pementasan drama biasanya dilakukan di atas panggung yang telah dilengkapi beberapa perlengkapan dan peralatan untuk menghidupkan suasana panggung. Kemudian pertunjukan drama selalu dilakukan di hadapan penonton, di mana drama tersebut dilakukan sebagai sarana hiburan. Dalam drama terdapat struktur alur yang tertata dan mengandung nilai seni yang tinggi. Dengan adanya struktur alur tersebut, maka penonton dapat menikmati drama yang dipentaskan. Berikut ini adalah struktur dalam drama. Yang pertama, babak atau episode, yakni bagian dari naskah drama yang merangkum peristiwa yang terjadi di suatu tempat dengan urutan waktu tertentu. Kemudian adegan, yaitu bagian dari drama yang menunjukkan terjadinya perubahan peristiwa yang ditandai dengan terjadinya pergantian sering waktu, tempat, dan juga tokoh. Kemudian dialog, yaitu percakapan yang dilakukan oleh dua atau beberapa tokoh dalam sebuah drama. Dialog merupakan hal utama yang membedakan drama dengan karya sastra lainnya. Kemudian prolog, yaitu kata pengantar ketika akan masuk dalam sebuah drama yang memberikan gambaran umum tentang drama yang dipentaskan.
Epilog, yaitu bagian akhir dari sebuah drama, di mana isinya menjelaskan kesimpulan, makna, dan pesan dari drama. Unsur-unsur drama, sama halnya dengan jenis karya sastra lainnya, drama mengandung unsur-unsur penting di dalamnya yang saling berhubungan. Adapun unsur-unsur drama adalah sebagai berikut. Yang pertama, tema, yaitu gagasan utama atau ide pokok yang terdapat dalam cerita drama. Kemudian yang kedua, alur, yaitu jalan cerita dari sebuah drama, mulai dari babak awal hingga babak akhir. Yang ketiga, penokohan, yaitu karakter dalam drama yang terdiri dari tokoh utama dan tokoh pembantu. Kemudian watak, yaitu tingkah laku para tokoh yang ada dalam drama, yaitu watak baik, protagonis, dan watak jahat, yaitu antagonis. Kemudian yang kelima, latar, yaitu gambaran mengenai tempat, waktu, dan situasi yang terjadi dalam drama. Yang terakhir, amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan pengarang drama kepada penonton melalui cerita. Jenis drama. Drama dapat dibedakan menurut beberapa kategori, yaitu berdasarkan penyajian lakon, berdasarkan sarana, dan berdasarkan keberadaan naskah. Kemudian adapun beberapa jenis drama adalah sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan penyajian lakon. Yang pertama itu tragedi, yaitu drama yang mengisahkan kesedihan dari tokoh utama dalam drama. Biasanya drama berakhir dengan kisah yang menyedihkan. Kemudian yang kedua yaitu opera, yaitu drama yang dialognya dilakukan dengan cara bernyanyi dan diiringi sebuah musik. Kemudian tiga, komedi, yaitu drama yang mempertunjukkan kelucuan para tokoh atau alur cerita yang lucu. Kemudian tragikomedi, yaitu drama yang memadukan antara tragedi dan komedi pada suatu waktu yang sama. Kemudian melodrama, yaitu drama yang dialog dan lakonnya dilakukan sambil diiringi oleh musik ataupun melodi. Kemudian tablo, yaitu drama yang dilakukan di mana para tokoh tidak melakukan sebuah dialog, tapi mengutamakan kemampuan melakukan gerakan tanpa suara seperti pantomim. Kemudian farce, yaitu drama yang mempertunjukkan berbagai hal lucu melalui tingkah para pelakon. Mirip seperti dagelan, tetapi tidak sepenuhnya sama seperti dagelan. Kemudian berdasarkan sarana, yaitu yang pertama drama panggung, yaitu drama yang ditampilkan sepenuhnya di atas panggung, di mana para pemain tidak dapat melakukan pengulangan adegan. Kemudian drama televisi, yaitu drama yang ditampilkan di televisi, di mana para pemain dapat melakukan pengulangan adegan karena tidak ditampilkan secara langsung. Kemudian yang terakhir, drama radio, yaitu drama yang hanya dapat didengarkan tanpa dilihat. Kemudian berdasarkan keberadaan naskah. Yang pertama, drama tradisional, yaitu drama yang dipertunjukkan di mana para pemeran tidak menggunakan naskah saat berada di atas panggung. Dalam hal ini, pemeran membaca gambaran cerita secara umum dan kemudian berimprovisasi sesuai dengan perannya masing-masing. Yang kedua, drama modern, yaitu drama yang dipertunjukkan di mana pemeran menggunakan naskah saat berada di atas panggung, namun para pemeran dapat berimprovisasi pada kejadian-kejadian tertentu.